Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Alimah dari PGMI 6E NIM 12205183174, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Jigsaw. Apa itu model pembelajaran Jigsaw? Model pembelajaran ini adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif atau dilaksanakan dengan cara berkelompok yang didesain untuk meningkatkan tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga tanggung jawab kepada orang lain atau teman. Langkah-langkah pembelajaran Jigsaw itu yang pertama, guru mempersiapkan materi dan juga mempersiapkan kondisi kelas. Yang kedua, guru memberikan materi secara singkat dan juga memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang selanjutnya, guru membagi kelompok menjadi kelompok ahli dan juga kelompok asal. Selanjutnya, guru membagi materi kepada kelompok A dan kelompok B, itu materinya apa saja. Selanjutnya, kelompok mendiskusikan atau membaca materi yang telah dibagi oleh guru. Selanjutnya, kelompok ahli berkumpul menjadi satu dan menjelaskan materi dari kelompoknya masing-masing. Misalkan, kelompok A memperoleh materi tentang wudhu, dan kelompok B memperoleh materi tentang sholat, dan kelompok C memperoleh materi tentang doa setelah sholat. Nah, dari masing-masing kelompok ahli ini menjelaskan dalam suatu kelompok ahli tersebut secara bergantian. Misalnya yang pertama, kelompok A menjelaskan tentang pengertian wudhu, syarat-syarat wudhu, dan rukun wudhu, dan salat selainnya. Dan kelompok B atau ahli bicara dari yang B, kelompok ahli B itu menjelaskan tentang sholat dan juga seterusnya. Maka dari ahli bicara atau juru bicara yang berkumpul dalam kelompok ahli ini, semua akan memperoleh materinya. Dari materi A, B, C itu memperoleh semuanya. Nah, setelah selesai berdiskusi kelompok ahli ini kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan materi yang tidak dipelajari oleh kelompok tersebut. Misalnya kelompok A kan tadi sudah mempelajari materi tentang wudhu. Nah, jadi juru bicara ini menjelaskan tentang materi B dan materi C, yaitu materi sholat dan materi doa setelah sholat. Nah, selanjutnya guru memberikan soal dan peserta didik mengerjakan yang berkaitan dengan materi keseluruhan, bukan hanya materi pada kelompoknya sendiri, tetapi materinya keseluruhan, mulai dari materi untuk kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi atau penghargaan kepada salah satu kelompok yang memiliki nilai tertinggi atau yang paling kompak. Selanjutnya, guru mengevaluasi pembelajaran. Nah, itu adalah langkah-langkah pembelajaran Jigsaw. Nah, apakah bisa pembelajaran Jigsaw ini dilaksanakan dalam pembelajaran online? Tentu saja bisa, tetapi tidak dapat berjalan dengan maksimal seperti pembelajaran offline. Nah, bagaimana langkahnya? Nah, yang pertama, ini melalui WhatsApp group ya. Guru juga sama, guru membentuk kelompok ahli dan juga kelompok asal. Selanjutnya, peserta didik membuat grup WhatsApp yang terdiri dari kelompok ahli dan juga kelompok asal. Nah, dalam kelompok asal ini, peserta didik mendiskusikan materinya terlebih dahulu dalam grup tersebut, materi yang sudah dibagi oleh gurunya. Nah, setelah selesai berdiskusi sama kelompok ahli berkumpul bersama juru-juru bicara dari masing-masing kelompok di dalam grup WhatsApp yang satunya lagi. Nah, di sini peserta didik juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Masing-masing juru bicara menjelaskan materinya secara bergantian dari kelompok A, kelompok B, dan seterusnya.
Setelah semuanya mendapatkan materi, kembali lagi ke kelompok asal dan menjelaskan materi yang telah diperoleh. Nah, sama selanjutnya guru juga memberikan soal yang berkaitan dengan keseluruhan materi A, B, maupun C. Nah, itu adalah cara pembelajaran Jigsaw dalam pembelajaran online atau melalui WhatsApp. Nah, pembelajaran kendala dalam pembelajaran Jigsaw ini yaitu jika suatu anak memiliki tipe belajar verbalisme. Apa itu verbalisme? Yaitu suatu anak itu sulit untuk mengungkapkan sesuatu atau merasa takut, gugup ketika tampil di depan teman-temannya. Nah, ini adalah salah satu kendala yang menyebabkan pembelajaran Jigsaw ini. Bagaimana sih ciri-ciri pembelajaran Jigsaw ini dapat berjalan dengan efektif? Bagaimana ciri-cirinya pembelajaran Jigsaw ini bisa dikatakan pembelajaran yang efektif berjalan dengan lancar? Yang pertama tentunya seluruh peserta didik atau dalam suatu kelompok ini bisa aktif berdiskusi, bukan hanya 1-2 peserta didik saja yang aktif berdiskusi, tetapi seluruh peserta didik aktif berdiskusi. Yang kedua, seluruh peserta didik memahami materi yang telah dibagi oleh guru, bukan hanya materi yang di kelompoknya saja, tetapi seluruh materi yang dibahas dari materi A, B, maupun C. Nah, ini dibuktikan atau bisa dilihat dari kemampuan siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Nah, itu tadi penjelasan mengenai model pembelajaran Jigsaw mulai dari pengertian, langkah-langkah pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran saat menggunakan online atau pembelajaran online, dan juga ciri-ciri pembelajaran Jigsaw ini jika dikatakan efektif atau pembelajaran itu berjalan sesuai harapan. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.